Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Eva Octaviana. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan pengembangan silabus pada kurikulum 2013. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswi calon guru wajib tahu ya terkait dengan silabus, karena silabus itu bagian dari administrasi guru. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih itu silabus. Ikutin terus penjelasan saya terkait silabus di video kali ini. Nah, jadi silabus itu merupakan perangkat pembelajaran ya yang dijabarkan secara rinci berdasarkan KI atau kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KD ya yang harus dicapai siswa dan telah ditetapkan oleh pemerintah atau dijadikan silabus ini sebagai acuan di mana untuk menyusun suatu kerangka pembelajaran pada setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, di dalam silabus adik-adik mahasiswa ada beberapa komponen penting ya atau komponen pokok di dalam silabus. Ada 3 di sini. Yang pertama kompetensi yang akan ditanamkan yaitu KD ya, kompetensi dasar. Kemudian adanya kegiatan yang dilakukan atau kegiatan pembelajaran di dalam silabus. Nah, kemudian upaya untuk mengetahui kompetensi siswa yang sudah dimiliki ya atau adanya penilaian. Nah, selain komponen pokok ini ada beberapa manfaat dalam pengembangan silabus ini. Nah, manfaat dari silabus yang pertama dijadikan sebagai pedoman perencanaan pengembangan pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, yang kedua dijadikan pedoman untuk pengembangan dalam pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, manfaatnya itu dijadikan sebagai pedoman untuk perumusan dan penyelenggaraan evaluasi. Jadi yang pertama tadi dijadikan sebagai perencanaan pengembangan ya, kemudian dijadikan pengelolaan pembelajaran dan dijadikan pedoman untuk perumusan dan penyelenggaraan evaluasi. Nah, selain manfaat silabus, ada beberapa prinsip ketika adik-adik mahasiswa mau mengembangkan silabusnya. Yang perlu diperhatikan di sini ada 8 prinsip. Yang pertama bersifat ilmiah ya, di mana ilmiah di sini materinya itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Valid ini artinya didasari oleh teori ya yang memadai dan disesuaikan dengan buku paket yang disepakati dari sekolah masing-masing ya atau yang digunakan. Kemudian prinsipnya itu relevan, di mana cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional dan spiritual peserta didik. Jadi relevan di sini kita harus sesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik ya. Nah, ketiga, sistematis atau adanya hubungan atau korelasi secara fungsional dalam mencapai kompetensi atau mempunyai format yang jelas ya silabus ini. Dan yang keempat, harus konsisten di dalam komponen silabus itu kan terdiri dari KI, KD, materi, indikator, kegiatan pembelajaran ya, penilaian dan lain sebagainya. Nah, kemudian prinsip yang kelima yaitu memadai, mulai dari cakupan komponen penunjang pencapaian kompetensi dasar atau KD ya. Kemudian yang keenam, prinsipnya itu adalah aktual dan kontekstual, di mana silabus ini memperhatikan perkembangan iptek ya dan seni mutakhir atau yang terbaru dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi sekarang ini. Jadi intinya harus sesuai dengan keadaan sekarang ya, disesuaikan, jadi aktual.
Kemudian yang ketujuh yaitu bersifat fleksibel, di mana komponennya dapat mencakup keberagaman siswa, guru, dan perubahan di sekolah tertentu. Nah, yang terakhir menyeluruh ya, di mana mencakup keseluruhan ranah pengetahuan dari tiga aspek ini ya. Di dalam prinsip silabus ini harus ada aspek kognitifnya, ada pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap afektif ya, mencakup tiga ranah ini. Nah, di dalam prinsip ini ada ini contoh komponen silabus ya, silabus 2013. Di sini ada yang pertama satuan pendidikan, SD mana ya misalnya, terus mata pelajaran apa, kelas berapa, semester berapa, tema 8 misalnya, terus subtema 1. Kemudian ini merupakan identitas ya, identitas silabus lah ya yang di atas ini. Kemudian untuk silabus 2013 ada kompetensi intinya, mencakup 4 kompetensi inti. Nah, di bawah ini merupakan format silabus juga nih. Komponennya apa aja? Nih bisa dalam bentuk tabel ya. Di sini ada kompetensi dasarnya, kemudian materi pokok atau uraian materi, kemudian ada indikator, kemudian ada kegiatan pembelajaran, yang selanjutnya pendidikan. Nah, pendidikan penguatan karakter ini dulu sebelum adanya silabus 2013 ini tidak ada ya, tidak tercantum. Nah, di dalam silabus 2013 ini kita ada pendidikan penguatan karakter, di mana yang terdiri dari ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian selanjutnya ada penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan atau alat belajar. Nah, ini teman-teman mahasiswa perlu mengingat atau apa namanya step by stepnya harus tahu ya. Ada kompetensi dasar, ada materi pokok, ada indikator, diturunkan lagi menjadi kegiatan pembelajaran. Ini harus apa namanya tadi kan harus berkolaborasi ya, saling berhubungan antara KD, materi, indikator ketika kita membuat isinya ini ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan jelaskan satu persatu mulai dari KD ya. Ingat tadi ini identitas, ada kompetensi intinya, dan ini formatnya atau komponennya apa saja, udah ada KD, materi, indikator, dan sebagainya. Ya, kita bahas mulai dari KD-nya, kompetensi dasar ya. Nah, di kompetensi dasar ini kita bisa menemukan dari dokumen kurikulum, atau kita juga bisa cari di internet banyak ya, karena KD ini sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi ada di dokumen kurikulum, kemudian kita juga bisa cari di internet kan banyak ya. Kemudian kompetensi dasar ini disesuaikan dengan mata pelajaran, kelas, dan semester. Dan yang ketiga ini KD ini tidak bisa dimodifikasi ya teman-teman. Jadi artinya tidak bisa dirubah. Karena apa? Karena KD ini merupakan tujuan pemerintah yang sudah dirumuskan secara nasional ya, dan sudah ditetapkan oleh pemerintah juga. Dan KD harus dicapai oleh semua sekolah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian setelah KD ada materi pokok. Materi pokok kita bisa temukan di buku-buku paket atau dokumen kurikulum ya Bapak Ibu. Nah, kemudian materi pokok ini apa sih? Merupakan isi pembelajaran ya, yang akan nantinya akan diajarkan oleh guru sebagai penjabaran dari KD tersebut yang telah ditetapkan. Kemudian materi pokok dapat dijabarkan juga menjadi uraian materi yang dipedomani dari salah satu atau beberapa buku paket yang disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah ya, atau dari dokumen kurikulum. Bisa juga dilihat dari laman internet yang untuk materi.
Nah, selanjutnya ada indikator. Di dalam indikator ini sebetulnya Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswi calon guru itu wajib merumuskan indikator ya. Nah, indikator itu apa sih? Ya, indikator ini merupakan karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, ukuran barometer, skala, atau respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik ya untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut itu telah mencapai kompetensi dasar tertentu dan bisa juga diobservasi ya. Nah, di dalam indikator Bapak Ibu kan tadi wajib ya merumuskan indikator. Ini kaitannya nanti dengan tingkat pencapaian materi yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu ya. Ini juga kita bisa berpedoman pada nanti teori taksonomi Bloom ya, mulai dari C1, C2, C3. Nah, untuk yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan indikator ini, yang pertama itu pada dasarnya indikator ini dikembangkan dari KD ya. Nih, yang pertama dikembangkan dari KD. Kemudian yang kedua itu dalam membuat indikator itu menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional dengan tingkat berpikir maksimal setara dengan KD tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu tiap KD dijabarkan menjadi 2 atau lebih indikator ya. Jadi semakin banyak kita membuat indikator, maka nanti semakin mudah juga kita membuat butir soal ya. Kalau kita bisa membuat indikator banyak, otomatis kita juga bisa membuat butir soal banyak juga, karena bisa buat untuk latihan siswa ataupun evaluasi nantinya. Nah, kemudian yang keempat itu penulisan KKO ini atau kata kerja operasional ini harus tunggal ya. Objek pembahasannya boleh banyak tadi. Nah, ini merupakan contoh ya kata kerja operasional atau KKO menurut taksonomi Bloom revisi. Di sini ada versi lamanya, di mana C1-nya itu pengetahuan, C2-nya pemahaman, C3-nya itu aplikasi, C4-nya ada analisis, C5-nya itu sintesis, kemudian C6-nya ada evaluasi. Nah, untuk revisinya yang kita gunakan ini ya, yang C1-nya terkait dengan mengingat, kemudian C2 memahami, ke C3-nya mengaplikasikan, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, kemudian C6 itu menciptakan. Nah, biasanya untuk anak SD itu atau untuk siswa-siswi kita itu sampai C3 ya. C6 itu tingkatannya mahasiswa. Nah, kita bisa perhatikan di misalkan mau ranah kognitif nih di sini di tabel yang ini. C1 itu terkait dengan mengingat. Nah, bisa kita gunakan kata kerja yang telah tersedia di sini ya. Begitupun selanjutnya untuk ranah memahami C2 di sini kita bisa lihat dan bisa menggunakan kata kerja di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran atau di komponen silabus itu kegiatan pembelajarannya. Di sini untuk mahasiswa-mahasiswi calon guru dapat merumuskan kegiatan pembelajaran. Yang pertama di kegiatan pembelajaran itu harus menggambarkan aktivitas belajar siswa ya. Karena salah satu ciri di kurikulum 2013 ini adalah active learning, di mana siswa itu lebih aktif ya di dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran ini harus berpusat kepada siswa lagi, bukan berpusat pada guru ya. Kemudian menggambarkan bentuk interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Nah, kemudian yang kedua harus menggambarkan metode yang digunakan, karena ragam pilihan metode mengajar tergambar dalam rumusan kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang paling penting di kegiatan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan KD dan indikator. Maka dari itu ini saling berkolaborasi ya. Ada hubungannya antara KD, materi, indikator, dari indikator diturunkan lagi menjadi kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama di sini contohnya bermain peran untuk menunjukkan sikap toleransi dapat dilakukan dalam
keberagaman sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, berdiskusi keragaman sosial di lingkungan sekitar. Jadi yang contoh yang pertama ini bermain peran ya, diusahakan siswa ini aktif. Jadi di dalam proses pembelajaran siswa dapat bermain peran. Kemudian berdiskusi, ini untuk menunjukkan metode ya yang digunakan dalam proses pembelajarannya. Kemudian, nah di dalam K13 ada penambahan, di sini ada pendidikan penguatan karakter ya, di dalam tabel ada religius, kemudian ada nasionalis, yang ketiga ada mandiri, yang keempat ada gotong royong, dan yang terakhir ada integritas ya. Nah, kemudian penilaian. Nah, di sini untuk mahasiswa calon guru dapat merumuskan penilaiannya, di mana dalam merumuskan penilaian ini untuk mengukur ya pencapaian kompetensi siswa. Kemudian hasil penilaian ini juga kita analisis ya, tujuannya untuk menentukan tindak lanjutnya dari hasil proses pembelajaran tadi. Kemudian disesuaikan dengan pengalaman belajar siswa. Nah, ada beberapa cara ya atau teknik yang bisa digunakan dalam penilaian, bisa dengan cara kuis atau pertanyaan lisan, ulangan harian, MIT, UTS, UAS, tugas individu, tugas kelompok, respon karya siswa. Ini berbagai macam cara ya yang bisa dilakukan. Kemudian ada bentuk tes juga di sini, seperti tes objektif, kemudian jawaban singkat, uraian, jawaban lisan, performa, dan portofolio. Dan ada soal ya, misalkan kita bisa berikan soal berupa pertanyaan yang telah dilakukan, uji validitas item, ya, tingkat kesukaran dan daya bedanya. Ini bagian dari untuk merumuskan penilaian. Nah, kemudian setelah ada penilaian, biasanya di komponen silabus tadi ada alokasi waktu ya. Biasanya di alokasi waktu ini disesuaikan dengan jumlah pembelajaran ya, atau biasanya waktu efektif ya, efektif belajar. Nah, yang perlu diperhatikan juga bisa merancang alokasi waktu ini dengan memperhatikan, misalkan kita kasih 30% ini untuk tingkat kerumitan suatu materi ya. Kita bisa perhatikan dari seberapa rumit materi yang kita ajarkan. Kemudian ruang lingkup materi yang disajikan. Kemudian kita kasih 20% dan 20% juga untuk tata urut materi yang disajikan. Kemudian 30% banyak dan penting padat hubungan materi yang disajikan dengan kebutuhan sehari-hari. Ini bisa dijadikan sebagai acuan, atau kita bisa lihat juga biasanya di silabus sudah tertulis ya minggu efektif setiap minggu itu berapa. Nah, yang terakhir ada sumber atau bahan atau alat belajar. Nah, di mana sumber ini sebagai referensi ya yang digunakan dalam pembelajaran. Bisa menggunakan buku paket, majalah, tabloid, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada alat, biasanya alat bantu pembelajaran ya, media atau alat peraga. Yang ketiga kita bisa gunakan bahan. Bahan di sini segala peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang lebih dekat ke bahan praktikum biasanya ya. Di sini juga banyak yang bisa digunakan oleh guru. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan terkait dengan pengembangan silabus kurikulum 2013. Mudah-mudahan khususnya untuk mahasiswa calon guru bermanfaat ya, sehingga kalian lebih tahu lagi terkait dengan silabus. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.